Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Giovanni Rain. Saya dari NPM 2201010210245 dan saya dari kelas analisis multivariat C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji mediasi dan juga uji moderasi yang menggunakan aplikasi Smart PLS dengan variabel-variabelnya, yaitu variabel X1 yaitu transformational leadership, kemudian variabel Y yaitu employee retention, kemudian untuk variabel mediasinya yaitu organizational citizenship behavior, dan kemudian yang terakhir ada variabel moderasi yaitu communication. Baik, di sini kita sudah masuk dalam aplikasi Smart PLS-nya. Kemudian kita langsung saja klik New Project. Kita buat luas Anmol. Kemudian kita langsung import data dari file yang sudah kita punya saja. Kita langsung import. Kemudian kita back dulu. Kemudian kita create model ya. Di sini kita pilih PLSM dan buat model namanya uji mediasi dan moderasi ya. Uji mediasi dan uji moderasi. Kemudian di sini sudah ada masing-masing variabel ya. Kita langsung saja masukkan variabel transformational leadership yang dilambangkan TL sebagai variabel X. Kemudian kita align dulu ke kiri ya. Oke, kemudian kita juga masukkan variabel employee retention yang dilambangkan ke ER sebagai variabel Y. Oke, kita luruskan dulu. Kemudian kita juga masukkan variabel organizational citizenship behavior sebagai variabel mediasi ya. Oke. Kemudian juga kita masukkan variabel communication sebagai variabel moderasi ya. Baik, kita luruskan dulu. Oke, kemudian kita langsung connect saja. Kita connect dari variabel TL ke ER untuk mengetahui apakah variabel TL berpengaruh kepada terhadap variabel ER. Kemudian kita tarik juga dari TL ke OCB dan OCB ke ER untuk mengetahui apakah variabel OCB ini dapat memediasi secara signifikan variabel TL terhadap variabel ER. Kemudian juga kita tarik dari variabel communication ke OCB dan variabel communication ke ER untuk mengetahui apakah variabel communication ini dapat memoderasi secara signifikan variabel OCB terhadap variabel ER. Kemudian di sini kita akan langsung melakukan uji outer model ya. Kita langsung calculate. Kita klik PLSM, start calculation. Baik, di sini kita langsung
ke uji outer loadings ya. Di sini uji outer loadings ini digunakan untuk em, mengetahui apakah tiap-tiap nilai item dalam variabel ini dapat menjelaskan atau memiliki konsistensi yang baik terhadap masing-masing variabel tersebut. Nah, nilai outer loadings ini dikatakan valid jikalau nilainya di atas 0,7. Nah, kita bisa lihat ya bahwa secara keseluruhan nilai-nilai item dalam tiap variabel ini memiliki nilai autoloading di atas 0,7, maka dapat dikatakan nilai-nilai item dalam masing-masing variabel yang sudah di atas 0,7 ini nilai autoloadingsnya dikatakan bahwa nilai eh, nilai item nilai tiap-tiap item ini dapat menjelaskan atau memiliki konsistensi yang baik terhadap masing-masing variabel tersebut karena sudah memiliki nilai autoloading di atas 0,7 ya, maka juga dikatakan nilai-nilai item ini yang di atas 0,7 ini dikatakan valid. Hanya saja ada dua di sini yang belum valid, yang belum cukup valid ya karena di bawah 0,7 yaitu nilai item C2 dan juga nilai item TL2 ya yang masih di angka 0,6 ya, maka dikatakan belum cukup valid untuk menjelaskan masing-masing variabel mereka gitu ya. Kemudian di sini kita langsung saja uh, uji reliabilitas dan juga uji validitas. Di sini kita melihat di nilai Cronbach alpha juga Cronbach alpha dan juga nilai composite reliability-nya ya, bahwa dikatakan reliable dan juga valid jikalau nilai Cronbach alpha dan nilai composite reliability dari masing-masing variabel ini di atas 0,7 ya. Nah, kita juga di sini bisa melihat bahwa dalam tiap masing-masing variabel ini, variabel C, ER, OCB, dan juga TL, memiliki nilai Cronbach alpha dan juga nilai composite reliability di sini semua di atas 0,7. Maka dikatakan bahwa tiap-tiap masing-masing variabel ini dikatakan memiliki nilai reliable dan valid sehingga kita dapat melakukan analisis yang selanjutnya. Baik, kemudian kita langsung uji diskriminan validity. Di sini kita kemudian pilih yang cross loading ya. Nah, diskriminan validity ini digunakan untuk memastikan bahwa variabel eh, variabel dan model pengukuran ini benar-benar mengukur dan tidak eh, tumpang tindih dengan variabel lain seperti itu ya. Nah, kemudian kita di sini kan sudah pilih cross loading. Nah, cross loading ini dipilih untuk mengetahui nilai yang menunjukkan seberapa kuat suatu indikator mengukur variabel lainnya seperti itu ya. Variabelnya sendiri untuk mengukur variabelnya sendiri dengan dibandingkan dengan variabel lain ya untuk mengecek di mana cross loading sini untuk mengecek memastikan bahwa tiap indikator ini tidak salah mengukur variabel lain. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan melihat dengan model Fornell-Lerker di mana di sini digunakan untuk kita mengetahui ya bahwa nilai yang paling besar ini menunjukkan bahwa variabel variabelnya ini memenuhi syarat diskriminan validity seperti itu. Baik, kemudian di sini kita langsung masuk ke uji R-square ya. Di sini kita melihat ya, di sini ada variabel ER dan juga OCB. Nah, uji R-square ini dilakukan untuk menunjukkan besarnya proporsi variabel pada variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model gitu seperti itu ya. Nah, berdasarkan hasil uji R-square ini dalam Smart PLS ini, di sini kita dapat mengetahui bahwa variabel employee retention ini memiliki nilai R-square sebesar 0,385 yang artinya 38,5% variabel ER ini dapat dijelaskan oleh variabel dalam model ya, sedangkan
Sisanya dijelaskan oleh faktor lain seperti itu ya. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa variabel OCB ini memiliki eh, nilai R square sebesar 0,565 ya, yang artinya di mana sebesar 56,5% variabel OCB ini dapat dijelaskan oleh variabel dalam model seperti itu. Nah, kesimpulan singkatnya mungkin seperti ini ya, kayak model memiliki kemampuan penjelasan yang sedang dengan penjelasan yang lebih kuat pada variabel OCB dibandingkan variabel employee retention seperti itu. Kemudian kita langsung saja juga melakukan uji F square ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa eh, kita melakukan uji F square ini untuk melakukan atau menunjukkan besar kecilnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya gitu. Nah, jika dilihat dari tabel ini ya, bahwa pengaruh paling berarti di sini adalah variabel transformational leadership terhadap OCB ya. Nih, warna hijau ini ya, ini yang paling pengaruh yang paling berarti atau paling kuat. Sedangkan hubungan lainnya ini masih tergolong kecil atau sangat lemah ya, yang sangat lemah seperti pengaruh OCB ini terhadap variabel IR seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan melakukan uji inner model ya. Yang pertama kita klik calculate dulu, kemudian bootstrapping, kemudian di sini kita harus pilih one tailed ya, karena arah pengaruhnya positif semua. Baik, di sini kita bisa langsung klik di pad coefficient ya. Nah, eh, pad coefficient ini untuk digunakan untuk mengetahui uji hipotesis yang direct effect ya. Dan untuk melihat nilai p-value apakah p-value-nya ini lebih rendah atau lebih kecil atau di bawah 0,05 seperti itu ya, karena dikatakan valid jikalau nilai p-value-nya di bawah 0,05 seperti itu ya. Nah, kita bisa melihat ya bahwa di sini eh, variabel TL terhadap variabel OCB di sini nilai p-value-nya sudah di bawah 0,05 seperti itu ya. Dan juga variabel TR terhadap variabel ER di sini juga nilai p-value-nya sudah di bawah 0,05 seperti itu. Yang dimana di sini dapat dikatakan bahwa transformational leadership ini, variabel transformational leadership ini memiliki pengaruh yang paling kuat dan juga baik terhadap uh, variabel OCB maupun terhadap variabel uh, employee retention ini ya. Nah, sedangkan untuk variabel communication dan variabel OCB ini tidak berpengaruh langsung terhadap variabel employee retention seperti itu. Nah, kemudian kita di sini juga melakukan uji spesifik indirect effect ya. Nah, baik. Kita melihat spesifik indirect effect ini untuk melihat hasil uji pengaruh yang tidak langsung atau variabel mediasi ya di sini ya, yaitu variabel mediasi yaitu OCB seperti itu. Nah, dari tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil uji pengaruh tidak hasil uji ini pengaruhnya ini tidak langsung ya, atau spesifik indirect effect gitu OCB sebagai variabel mediasi seperti itu. Nah, patokannya di sini kita bisa juga melihat ya bahwa p-value-nya di sini juga di bawah 0,05 seperti itu. Nah, hasilnya di sini kita bisa melihat bahwa variabel transformational leadership ini eh,
eh, jadi eh, variabel OSHIBI ini yang sebagai variabel mediasi ini eh, tidak memiliki atau tidak bisa memediasi secara signifikan variabel transformational leadership terhadap employee retention karena nilai P value-nya di sini di bawah 0 di atas 0,05 seperti itu ya. Kemudian juga kita dapat simpulkan bahwa eh, variabel OSHIBI ini tidak dapat memediasi secara signifikan juga variabel communication terhadap variabel eh, employee retention gitu seperti itu karena di sini nilai P value-nya juga di atas 0,05 ya karena kita eh, karena di sini batas minimumnya hanya 0,05 seperti itu. Yang untuk kesimpulannya jadi bahwa OSHIBI ini variabel OSHIBI ini memang tidak dapat memediasi secara signifikan pengaruh transformasional leadership maupun communication terhadap employee retention seperti itu. Baik, segitu saja untuk presentasi analisis uji mediasi dan moderasi saya menggunakan aplikasi Smart PLS. Jikalau ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.